Ya, apa angka tu puasa mapamu lah subuh lah tu magharibi mami cuba na jama ka bopai he. Awe, kemana kau tu tembok nama masjid micun na tu. Inna Allah sami'un alim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqatum lil akhirah, atau kama qala fi riwayah. Alhamdulillah sini natoma tepangka direk syukur ke maraja di sesena pang Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat nane passalama riali malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk separuh bulan Sya'ban yang kedua. Jadi kurang 10 sona lebih cedek kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Ya. Ini kemarin nisfu Sya'ban ada amalan di sini. Kamalah ke masjid ya. Malam nisfu Sya'ban kemarin ada. Hah? Tidak ada. Ada. Apa? Amalannya apa? Baca Yasin. Hah? Oh Yasin ya. Berapa kali? Ya. Oh 3 kali. Masuk salat dia mana? Ya. Itu malam nisfu Sya'ban itu dalam hadis itu, idza kanat lailah min nisfi Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban itu Nabi katakan itu faqumu lailaha, maka hidupkanlah malamnya dengan ibadah. Wadi masuk pada sunnah, wadi solat tasbih boleh. Cuma orang-orang dulu itu habis maghrib biasanya baca Yasin 3 kali. Itu Yasin yang pertama niatnya supaya panjang umur dalam kebaikan. Kedua supaya rezeki luas, mudah. Kemudian yang ketiga supaya terhindar dari bala bencana. Ya. Kenapa malam nisfu Sya'ban? Sebab lalan nasiasa itu bak kedua amala ipendre. 2 kali malaikat melaporkan amal kita itu satu hari. Subuh si bawa areweng. Makanya subuh sama habis asar itu disuruh banyak zikir. Ya. Jangan tidur. Sampai Nabi itu memakruhkan orang yang tidur subuh itu. Sebab matin romaki nama lapor imalekai maka dia matin royano. Ya. Begitu juga kalau sudah asar, engkau toko pura asar lo maga, lo lari-lari. Ya, kata lo mak golok. Kata lo maga. Ilapure olahraga mi mati ya. Jadi puangnya olahraga. Ya. Dalam 1 minggu itu 2 kali juga, Senin sama Kamis. Makanya disunnahkan puasa Senin, Kamis. Maka Nabi tak upoji ye koi lapor amalaku lalenna tasi mingguwe ma puasa ka. 1 bulan 3 hari. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu disunahkan puasa juga, namanya puasa putih, puasa abaat, puasa putih.
dalam 1 tahun 1 hari, yaitu pas nisfu Sya'ban. Bahkan dalam satu hadis itu yang zilu rabbuna fiha ila sama'id dunya, ya ko nisfu Sya'ban itu no ipong Allah subhanahu wa ta'ala ako langit na linoy. Ini makna kiasan aja ibayangkan ino tongangi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Itu betuanna begitu dekatnya rahmat Allah pada waktu itu. Ko pole ki lantai 2 no ki lantai sidi. Angkapo ki ko lantai sidi. Ero toe penek macawe eko ini atau penek mabela. Penek macawe atau penek mabela? Ya penek macawe. Jadi itu makna itu yang zilu rabbuna ila sama'id dunya no ipong ta'ala ko langit na linowe. Itu menunjukkan begitu dekatnya rahmat Allah pada waktu itu, pertolongan Allah. Jadi bayangkan pun ta'ala pada di no imakat deng atau malif. Ini banyak orang salah faham. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diangkat naik ke langit seruntuk pun Allah subhanahu wa ta'ala. Disimpulkan berarti Allah itu tempatnya di langit. Tidak seperti itu. Yang punya semua tempat Allah. Elok namanya pun ta'ala. Pada di bos kira-kira lah. Oleh orang air anu kena kimi siruntuk ko bolai ga atau aku bawa ni anu kowe siruntuk ini pun agak. Ya. Jadi jangan dipahami itu Allah berjumpa dengan Nabi di Sidratul Muntaha lantas kita menetapkan tempatnya Allah di langit. Itu keliru, itu pemahaman seperti itu. Ya. Cuma ipasiruntuk pengataan Nabi tasibah pengataan di Sidratul Muntaha. Itu hikmahnya apa? Allah mau menunjukkan begitu tingginya derajatnya Nabi Muhammad. Kasih di onro ya sengi Sidratul Muntaha dek gaga aga-aga ripanca juga diletuk koro sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komelo pongatala siruntuk kolino si Nabi tak. Wadi ko suruh gamelo siruntuk. Wadi kendo onro wadi alina pun onro ang elo na manibawa. Tapi magi na ipilih Sidratul Muntaha. Allah menunjukkan begitu tingginya derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rodi. Ya. Termasuk minimal kebaikan yang dibuat malam nisfu Sya'ban itu masum paja beri jama ki Isa si bawa masum paja beri jama subuh. Minimal itu kebaikan yang dibuat di malam nisfu Sya'ban. Jadi kong katau erowen ni menontok dandu, le bilang isi tahu menontok dandu tutup, ya, menonton agape eletong, ia bilang isi tahu menonton eletong mata, ya, itu. Ini karena dekat puasa, kita akan bahas sedikit masalah puasa. At-targhibu fis shaumi wa fi hibdis shaim di sana, wa jawari minal mukhalifat. Wa fil iktsari minal khairi fi Ramadan. Ini pembahasan mengenai puasa. Kemudian pentingnya menjaga lisan. Kemudian gerakan-gerakan kita bagi orang yang berpuasa. Kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wes ini nato matapa. Diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum agar kalian tattaqun menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu puasa itu tanya barang baru. Itu umat-umat terdahulu juga itu puasa. Cuma keadaan puasanya dia pada ide kepadang kade. Siti Maryam itu puasanya apa? Satu hari itu puasa tidak bicara, dia enggak bicara. Ya, itu beda-beda. Ada juga puasanya tidak boleh minum. Ada puasanya wak di minut tapi dia nak di mandre. Itu termasuk awal-awal Islam itu
Itu puasa yang wajib itu malah puasa 10 Muharram itu. Jadi Ramadan itu nanti ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. 10 orang mula Nabi tak baru dapat Ramadan. Jadi Nabi umurnya 63, tapi puasa Ramadan cuma 9 kali saja. Jadi bakal seram itu narapi ramalan Nabi tak tuh 8 kali 29 hari, 1 kali saja 30 hari. Itu puasanya Rasulullah itu. Ya. Jadi orang-orang dulu itu sudah puasa. Nanti setelah ada puasa Ramadan, maka puasa 10 Muharram berubah menjadi puasa sunnah. Ya. Jadi agak sepuasa. Secara bahasa puasa itu maknanya imsak, maperan, menahan. Secara istilah itahan ya lewe, iperan ya lewe, mapamula subuh, gangkan na mengeribi dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, termasuk ini fikihnya kita jelaskan sedikit. Yang wajib puasa itu pertama Islam. Jadi dena selang itu dena wajib puasa. Tapi orang kafir nanti itu tidak puasanya itu menambah siksanya mereka. Jadi tu kafir isesa ni kasih gara-gara kafir na itane matu puasa kok kepurang kadede ai tambah sisa na gara-gara dia na puasa. Masuk aja kok ga de itambah sisa na dia na masuk jadi berlipat-lipat itu. Berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya itu puasa balik. Asara tahu masuk darah makun raya bulan tahun Hijriah wajib puasa. Laki-laki 9 tahun sudah keluar mani mimpi basah wajib puasa. Tidak sampai umur 15 tahun baru keluar mani tapi wajib puasa. Betul naga? Hai tapas anak tama puasa nape 5 tahun 6 tahun kalau tu matua na challe anak ko dia nama puasa aja tama koro de nasabah de pana wajib itu anak dilatih boleh tapi dilatihnya aja iselongi we ko de ma puasa pasarannya ulum buat akalemu woi batena naselongi anak-anak ya itu kalau bisa dibujuk itu anak itu jadi balik ya. Kemudian tidak ada istilah puasa setengah, dia gagal puasa setengah. Ya. Sehingga kanan sama puasa 2 ngeso atau setengah no kisit deh. Kede magi 2 ngeso sama puasa setengah. Ya kok anak-anak ya masih dimaklumi tomato sama puasa setengah. Iya. Ya luar biasa ya. Itu. Ya. Tidak ada puasa setengah itu. Itu untuk melatih anak. Jadi kalau anak mau puasa loro kasih madakkan ni pinun ni aja na terpasai baca pasti letu asara tak cede letu tetek sidi tetek 2 tetek 3 ya bertahap. Kau bisa kasih hadiah dibujuk dia dengan kebaikan. Kemudian berakal. Jadi tojangannya itu dia wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Yang keempat, al-qadru 'ala siyam. Mampu dia puasa. Jadi orang yang sudah tua renta atau ada, dia wajib puasa. Bayar fidyah saja. Kedua, orang yang sakit malak delasana. Kemudian sakitnya tidak diharapkan sembuhnya lagi. Tidak wajib puasa. Tidak mampu. Bang ini Pak Jamai. Ya. Biasalah sepak jamai dewa puasa mak jama kak iyalah kalasi ya. Itu masjid saya itu lagi dikerja itu tapi biasanya Ramadan libur ya. Pertama supaya dia ganggu jemaah khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua supaya pekerja ini puasa aja lalu pak jama ki pengurus masjid ular ramalan. Nah dia nama puasa Pak Jamai ini pengurusnya untuk todo sana. Tangkalinya memang deh. Ya, Pak Mirijama Wita ya. Usahakan yang selesai dia penerama lagi. Ya, usahakan ya. Boleh tidak orang yang kerja itu tidak puasa ketika kerja di bulan Ramadan? Boleh, tapi
syarat dan ketentuan berlaku. Nomor sidi ero jama-jamange dia na wading ijama kawani we. Ya. Kedua, sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus ni ijama ye. Dia na wading menunggu sampai selesainya bulan Ramadan. Tapi rata-rata di mana mo. Kemudian yang ketiga, yang kerja itu kapan dia nama jame rose dia nama andre keluargana. Ya, jadi banyak syaratnya itu. Kemudian ketika dia kerja, tetap dia kerja dalam keadaan niat puasa. Tetap mandi subuh pamegai supaya sementara mak jama ni matu kau dia nanule perangi nasabak mak puasa baru dibolehkanlah dia buka puasa. Jadi mega syaratna ajang ke pak jama boy li suki pole masuk paja subuh yite yolo bolana minum memang ni kopi si bamapelo dia gak puasa mereka kalau mak jama mak ikut tiba-tiba kau minum kopi mak telipongi bos mak dede na jadi mak jama ya tesoe baja pi rogi pa ye. Paham ya? Jadi ini harus dipahami nih, jangan digampangkan itu. Jadi nilai satu puasa Ramadan itu, namo seumur hidup kita puasa nasa nabi tak puasa sunnah ye. Untuk bandingi wiramalang ya, siaso barakakna apelana denule bandingi wir sesena pun Allah Subhanahu wa taala. Maka ya teman-teman yang kerja tukang batu ya bolehlah libur 1 bulan dulu. Ke 10 tahun isi DJ ulang mak jam ya ini si ulang pun Allah Subhanahu wa taala 10 tahun isi dia ulang narik dale ya kong kamu pawat di ipagi selama si ulang ya dikurang-kurangi apa kode yulai wat ni to na tajam tapi ye peje namu bak mega jama-jama ikut ramalangi coba hebat ya Indonesia. Ya, napa tu matu mengaspal tu ramalapi matu tu. Tadi matu. Ke mapa mulai ni jam lalengin aja pare-pare. Ya napa terlambat ke. Ya tanya pasang ki pak jam lalengnya. Ni jam ni lalengnya. Cari ramalat tu. Ya. La ilaha illallah. Itu. Jadi 4 itu syarat wajib. Kalau 4 perkara ini tidak ada pada diri kita, maka tidak wajib puasa. Tanya selang, ayam puasa. Dia pembalig aja mau puasa tidak berakal jangan ke lebih dan kurangnya mohon dimaafkan aja tuh mau puasa. Yang keempat tidak mampu jangan puasa. Termasuk dibahas itu yang musafir melok joka itu jaraknya sudah sampai 2 marhala 81 kilometer. Dia nak di arua pulona sidi palima poncok nero. Kemudian perjalanannya bukan maksiat, tanya dosa. Mekilo mak dangka, mekigalo joka-joka, mekigalo silaturahim, ya, atau mau pergi membayar hutang, ini boleh. Dia tidak puasa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Pertama ya kocaki mau puasa, misalnya mekilo jupandangnya soe, baja. Maka sebelum subuh taseleni ya kampungnya. Nah, maka boleh dari awal orang ini tidak puasa. Tapi kau pura ki subuh napa tasale kampota, maka hari itu harus puasa kita. Kecuali matu mateng alaleng, majak tasedi, dia taulai maka baru boleh buka puasa. Tapi kalau dari awal tidak mau puasa, maka sebelum subuh harus tasale kampungnya. Itu syaratnya itu. Ya. Nah, kalau pura meni subuh, maka tetap jom puasa. Ajak kama dia nak tamam puasa. Nasabak mereka main reju panda, tete aruang mandre ni, tete asarapi matu tajokka. Tiba-tiba dia tak jadi mendre, kata rogi. Ya, tiba-tiba dia nak jadi mendre kan rogi. Tapi kalau jokka memang sebelum subuh, memang sudah di perjalanan kita. Ini diperhatikan ini. Kemudian ini sebelum masuk hadis ini sedikit dijelaskan mengenai niat puasa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu niat puasa itu wani-wani kiman niat. Jadi kau pura masuk paja mengeribi pada ye. Wadi ni niat tu ma puasa baja. Aja tata aja po imam mak dewi tri pimatu man niat sih. Ya, pangkai ibu-ibu pura dia nama puasa apa mage. Dia ulah matarawih ustaz. Dia baca ni apa dia baca si bapo imam. Pada ni sama niat ya. Ya itu ni anda mesti bahasa Arab itu, bahasa Indonesia wadi, bahasa Ogi wadi.
Pura mengeribi wadi ni mania. Pura Isa wadi. Batas nia sebelum azan subuh. Itu puasa wajib itu. Dan setiap malam nia. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ajak tanya mania memang nak siulang. Ya, sehingga dia nana mania matu. Ada tidak ulama yang membolehkan nia 1 bulan? Ada, tapi itu mazhab Imam Malik. Kalau ini mazhab Imam Syafi'i, wani kimania. Tapi kanjana untuk jaga-jaga na satu panditata, bunga tetap kimania selama ramalan mapuasa kak. Ya, kita pinjam mazhab Imam Malik. Tapi nanti setiap malam tetap harus niat kita. Coba diperhatikan. Puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib. Angka to biasa, bani masih ge mandre mopi. Kedede to pernah hayalah sholah, ya, kila banguin. Itu puasa itu dari azan subuh mulai sampai azan maghrib. Ya kau bani tetap aja ni. Nabi pernah itu makan subuh. Poli pangulut tak Bilal, ya Rasulullah tamani wattuna subuh mandre mopi Nabi tak. Ya Rasulullah tamani wattuna subuh mandre mopi Nabi tak. Sampai 3 kali tu. Ya Rasulullah tamani wattuna subuh mandre mopi Nabi tak. Tiba-tiba bangi pangulut tak bilang, Allahu Akbar, apa aja mandre Nabi tak. Itu Nabi. Pas dengar Allahu Akbar langsung berhenti makan itu. Ayat makanya dia pernah hayalah sholat. Ya. Azan berhenti makan. Makanya muazin betul-betul Ramadan itu diperhatikan waktu. Azan ketika pas masuk waktu. Aja na lebih, aja to na kurang. Pangkama mau pakai situ terlambat milo mande subuh, nasabah masih talak deki bang, dia na jadi mande subuh to. Aja to na terlambat. Angka to asiangan. Dia to panabang masih ge. Mandre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, ban itu ni tak setengahan ni anak. Apa terlambat pak bangnya. Paling kau makai ye. Setengah anak ipat teruk puasa, ipat teruk. Tapi sudah tidak terhitung berpuasa. Harus dia ganti. Dia tetap harus 1 hari itu layaknya orang yang berpuasa karena kesalahan dia tidak hati-hati di dalam memerhatikan waktu. Maka toko buka gitu. Ya, yakin pi buka tu napa ki buka. Aja metindo ko masih ge pura asra tiba-tiba mau ni HP nanggote Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau to mapatawe bukan itu lo minum. Selesai minum ni tajangnya setengah nang. Majana seding. Ini gak salah ko makor. Ini salah. Orang begini batal puasanya. Ini harus diperhatikan ini. Ini kita masuk hadis dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, oleh sahabat Nabi ta pangurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang sia-sia, wal amala bih, dan amal yang sia-sia, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada lillahi bagi Allah hajat, fi ayyada at'amuhu wa syarabahu, maka tidak ada hajat bagi Allah di dalam dia meninggalkan makannya dan minumnya. Betul ada ekong kata ma puasa tapi dia nule selero belewe gibae, maka Allah tidak butuh puasanya, maksudnya tidak makannya tidak minumnya orang yang seperti itu. Allah tidak butuh puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk dan perlakuan buruk. Pentingnya ya ma puasa ki aja na ero bawa ya puasa ngan de tamande si bawa de tamino. Itu kalau menurut ahli ma'rifah puasa itu mah puasa mana? Mata tak mah puasa, lima tak mah puasa, timut tak mah puasa, boleh cerita towe, boleh gibai towe. Bahkan ye kongka melo mewaki mapang nyewa malaga
maka boleh kita katakan sama dia itu, atau minimal dalam hati kita katakan ini soim, setengah-tengahna ma puasa kak, bak kedua atau bak ke telu untuk paling ngerangi ya. Bukan berarti puasa dilarang gibah, berarti di luar puasa boleh gibah. Tidak begitu. Gibah itu dilarang, ma puasa kita ma puasa icari. Tapi ketika bulan Ramadan larangannya lebih kuat, larangannya lebih keras. Itu begitu maksudnya. Ya, jadi itu dia na perluangi pun Allah Subhanahu wa taala. Dek tamande dek tamino, tapi dia tulis selai renangnya ada dajai. Si bawa mak buat jai. Itu bahkan dalam satu hadis itu Nabi katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Mega tomato ma puasa, tapi dia gaga naruntu pole puasa na sangadi naga luasa mi bawa si bawa dekka mi naruntu. Pertama ini maknanya kata para ulama ahli hadis katakan dia puasanya sudah bagus, tapi berbuka dengan makanan yang haram. Ya, makanya puasana. Tapi ketika buka puasa dia bukanya dengan makanan haram. Iya luasa minarun tu tomakewe. Kedua maknanya kata ahli hadis, degaga naruntu sangadina luasa si bawa deka bawang. Ma puasa tapi ronanya dia napa puasa timunna. Na poji gibatoy. Kemudian maknanya yang ketiga, nulis si puasa timunna, tapi dia tidak bisa meninggalkan maksiat, menonton sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mali agagan na toy, de napa puasa timunna, de nama bicara jak na toy, tapi itu dirinya dari maksiat dia tidak puasa. Orang seperti ini bagaimana? Puasanya tetap sah, tapi dia harus wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ganti puasa. Sudah termasuk menggugurkan kewajiban, tapi degaga aplenaronto. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, oleh sahabatna Nabi ta pangguluta Abu Hurairah. Qal, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilai, hamba yang paling aku cintai, nasabung Allah Subhanahu wa taala, ajaluhum fitrah, yaitu bersegera ketika datang masuknya buka puasa. Jadi termasuk hamba kami nang napuji pun Allah Subhanahu wa taala agak ya ko waktu na buka langsung buka, jangan ditunda-tunda. Itu orang-orang Yahudi itu dulu sukanya begitu, sahurnya cepat, bukanya lambat. Nasaba ai matana imoto ko subuh mato pura masuk pajang isa misalnya ini mandrememan nih. Ini belum terhitung bersahur orang ini. Kemudian waktu nana bukai mata dah mau pajak ule mau pijak perangi nama teti asarapi buka di dosa naruntu ya to. Dia termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, bersegera di dalam buka puasa. Tama betul langsung buka. Tapi aja tuh si bersegera 5 piman melo buka memen nih. Ya, ayo dia bersegera iya membatalkan puasa senai. Kemudian diperhatikan eko buka ke sunnahnya itu buka apa? Rutop, kurma muda. Biasa minta ke rumah malolo itu warna coklat itu. Itu Nabi itu kalau buka itu senangnya makan itu. Kalau tidak ada baru namanya tamar. Nasa ngarai. Biasanya tamar ke rumah itu marakoy, ayam mege balu. Ya, kalau tidak ada tamar baru air putih. Degawe putih sesuatu yang manis tapi tidak disentuh oleh api. Buah-buahan, cening ya. Salak ga, apel ga, durian ga, lambace ga, ya aja. Kan macam itu lambace. Ikut dingin. Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak disentuh api manis, maka boleh sesuatu yang disentuh api yang manis. Agak teh, milo, kopi. Ajang kamu ke rumah yolo, ke jalan kote, andalanya apa?
Buka langsung jalan kote nambah ini keliru ini. Ya karoma jolo sunnah Nabi. Tapi kau jalan kote wadi gak? Wadi coba makan demi matu tuh. Ya. Kemudian asa tu panditata ya sengi mak dusa itu ya cedena werino karoma bepasi di dua aja to si mak dusa ki we masyaallah ipenwe wetange mabela to ni bolai ko masigi balan soto kama dega sironto lari pole bolana letu masigi mapet di wetange tama biasa we jamba dega torogi paye iya mak dusa ni jolo pura pimatu mangaribi napaki manre itu diatur itu baik-baik itu. Nah, kemudian yang paling banyak orang tinggalkan itu onro melok na buka aga doa buka puasa pun tidak sempat dibaca, padahal waktu menjelang buka puasa itu waktu yang sangat makbul indallah resesena Allah Ta'ala. Itu bagusnya termasuk ibu-ibu pak bagi bepai tangkelinga menit kanjana 10 menit 10-5 menit melok buka tu selesai ni bagi bepai itu dan ni melo doang. Nah sebab waktu itu waktu kamina makbul resesena pun Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dia. Ya ayat tu si pene melo buka pene sibuk ikut mak gulu cene keme wanre mati me manre. Itu macam setan itu pasibuk na sebab ni sengero waktu makbul resesena pun Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal na pale ya kode tersempat na sebab jama-jama kapal ini doa buka puasa jangan lupa dibaca ya Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu. Ini sebagian orang Wahabi bilang doif ini hadisnya jadi mari gaga pak doa miji ya yang sahih bagaimana ada yang sahih zahabat doma wa batalatil urub wa sabatal ajru insya Allah. Kata pandita Makada itu Nabi sebelum buka baca doa yang pertama tadi. Tapi kau pura ni mande karoma Nabi tak sede atau pura ni minum baru dibaca ini doa yang kedua tadi. Zahabat doma telah hilang rasa haus. Wa batalatil urub kerongkongan telah basah. Wasabatal ajaru insyaallah dan pahala tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betulna itu to puasa itu to mau pola ada. Ma puasa ki de tamandre de tamino tapi ko buka ki matu mandre ki mino ki tapi apalena tetap moi resesena pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah sahur ini. Jadi disegerakan. Maka ketika dalam perjalanan ya ma puasa ki woi tama apa ni waktu nak buka dek gaga wad dingi bukang. Solusinya bagaimana? Siapa ki aga-aga wad dianre gola-gola ga. Ya. Eko desi sana gaga. De to na nulelepang ya pak palawang ka apa. Ai engka cara tapi maka bungi cara ai. Supaya madu sakaga ipesu jolo micu na pele pa ipenga. Kami cutamo. Ternyata micun na to Nah, ini supaya itu tadi diburu ini menyegerakan buka puasa. Seumpama di sisena gaga wadingi pakai mak dosa. Ipasu jolo micuen apa ile penga. Ya, kamu macari apa ya gaga. Ini fikir dia. Ya, itu. An Anasin radhiyallahu anhu dari Panglutta Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tasahharu makan sahurlah kalian semua fa inna fis suhuri barakah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Jadi itu kadang itu agama dina tama akal tuh ya kok akal tai ditolino ipake ya kodek taman resubuh berarti kan man rasa-rasa kima puasa maunya kan pahalanya lebih besar dibanding orang yang makan sahur dia man rasa-rasa ma puasa ya kok akal ngipake. Nah kadang itu agama dia tama akal pada ni agaga agana sepongata nasa nabita andre subuh ki nah sabab
ilalanna itu ande subuh angka barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makan sahur itu terhitung minimal minumnya we putih sebangkaan recede. Atau minimal nasa to panditata we rinu bawana. Kemudian waktunya sudah melewati tengah malam, tete 10.2. Ikut tete 10 sidi depan mandre subuh sana, mandre subuh meh. Ya. Itu tete 10 pada lo yas itu baru terhitung makan sahur. Ya. Dan baiknya tidak makan sahur di waktu imsak. Nah, sabab itu Nabi tak napa je ini mandre jarak 50 ayat na tama waktu subuh. Kalau orang normal baca Quran itu 50 ayat itu sekitar 10 menit. Ya. Daripada toko mangi jange wasieso. Biasanya 50 ayat alifu ya wana ai metai. Tapi kalau normal itu mengaji 50 ayat. Maka kanjana waktu subuh jam berapa sekarang? 4.51. Maka 4.41 aja nata mandre, aja nata minum, aja atau nata mapelo. Pak Odena na mandre na minum, mapelo ngopi. Masalah itu ya. Ipa mana nih? Ya. Itu makanya bagusnya sahur itu diakhirkan. Tapi jangan akhir sekali sehingga nasusaiki melo meni imsa tena pagi sahur 5 meni melo imsa ma pelatoni andrewe melo toni bato ide kang andre timunna kede magi ke me cawe ta subuh pada maluasanya bajam belamana timunna la ilaha illallah aito jadi atur waktunya kecuali to terlambat moto kesi masalah mani masigi atau waktu imsak baru dia bangun ini masih boleh makan masih boleh minum gangkana bangi pak bangi jangan dianggap remeh ini aja tuh semaker de to pana batoi wat di mopi minum wat di mopi mandre aja kalau milik moki moto tak usahakannya den mandre 10 menit sebelum azan subuh nasabah ini waktu diragukan ini betul-betul sudah masuk waktu subuh atau belum. Itu untuk kehati-hatian. Kecuali to terlambat moto. Masalah awak meni waktu imsak meni tu na moto sudah boleh makan boleh minum dengan syarat belum azan subuh. Itu diperhatikan. Kemudian sedikit saya mau bahas mengenai perkara yang membatalkan puasa. Mega biasa atau tak salah ya. Perhatikan ya. Yang pertama yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke 5 lubang. Ya. Nomor sedikit timutta. Ini batasnya sampai ke rongkongan. Kedua, lubang hidung. 3, lubang telinga. 4, kemaluan, lubang kemaluan. 5, dubur. Ya. Mari kalau impus itu impusnya dilihat-lihat dulu. Kalau impusnya itu obat, maka tidak sampai membatalkan puasa. Ini fatwa para ulama nih. Kalau impusnya yang dikasih masuk mengganti makanan, maka ini membatalkan puasa. Paham ya? Kemudian kita bahas. Lubang yang pertama tadi ke 3 rotai. Ya, denawa di maliwang. Ya. Maka tetap kalau mau puasa ki masum paja ki majene ki akali momok ki dia mari jaga. Tapasu yulai paso. Karena itu sunnah di dalam berwudu. Matanya makali momok nak butuh pak selangi yang baik ndak batal puasa. Karena kita mengerjakan sesuatu yang sunnah kecuali engkau tahu kurangi jama-jaman na puji patama wae kotimunna deto namai kede mai kika deto jamai deto na batal na patama babi wae kotimunna ya tiba-tiba butuh pak nama batal puasana. Nah itu contoh. Maga ni pala anu micu ya apa angka tu puasa mapamula subuh lah tu mangaribi mamicu bawa na jama ke bopai awe kemana kau tu tembok nama sigi micun na tu ya itu micu tamak moi
ludah tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Nomor sidi, ludah tidak membatalkan puasa apa? Nomor sidi, micuta sendiri. Ya ludah sendiri. Eko micuna teh batal li. Ya. Ini betul ini. Ya. Kan ludah orang lain misalnya angka botim paru, si cipoi, saling bertukar ludah. Dia telan ludahnya istrinya, batal puasanya. Aja to si makrikin dia ring ajo micumu amai deh no makoro. Maka bokoye. Itu syaratnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ludah tidak membatalkan puasa selama masih di tempatnya. Dia pernah masuk politimuta. Gigi atau mulut sebagai pagar. Angkama tu mak bangun-bangun apa si pulung micun aku kaca ya. Gangkan nasi kaca, napa tamu ku kulkas ya. Macam ke matu napa pesuk ninongi. Wah. Ini batal puasanya ini. Itu ini upaya. Ya, itu syarat yang kedua. Depa masuk pole onroana. Kemudian nomor 3, depa gaga garu ero micue nange. Angka bekas coto kowe. Ya, yanu ililata. Masuk ipasiam micue batal puasanya karena angkana garwe. Tapi malah menelang ludah tidak membatalkan puasa temai. Mana kau pasti puluh jauh ketemu kenapa wama? Wah dia, ya, wah dia. Lo pasti puluh jauh micuna mencari si di timur apa namai. Wah dia. Selama tadi tidak memenuhi ini 3 syarat. Tanya micuna towe, depa masuk pole onrona, kemudian depa nasi garu micuna si bawa agak-agak lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang muntah? Muntah yang disengaja membatalkan puasa, yang tidak sengaja tidak batal puasa. Tapi diperhatikan, ini total luai nasabah de yatungkai, tak luai kina nasabah de yatungkai, dena wat ditamai bekas luata micuta masuna ya kode pertama kali momo. Kapan kata pura talua dek natungkai ndak batal puasa. Tapi kapan nama micuna bekas luana nange, maka seketika itu batal dia punya puasa. Ini perhatikan ini baik-baik ya. Kemudian masalah rongga hidung. Ya ini pengajian hadis merangkap pengajian fikih ini. Ya. Hidung. Ya gangkana ye. Tulang hidung. Ya kong ketu biasa yisok nama pelah. Kapan dia lewati itu terasa hangat, maka batal puasa. Maka hati-hati yang tes apa itu tes corona itu. Ya koko cek DE dia nama digaga. Tapi kau nali walat tu kau itu batal puasa itu. Ya. Maka boleh kita itu istinsyak ketika puasa. Ipagi sabawa nih wae. Aja iya apa? Kapan esok baru membatalkan puasa. Dan ketiga, lubang telinga. Jadi batasnya kita punya kelingking orang normal sama lubang telinga orang normal. Ipatama ye pul. Itulah batas maksimal yang tidak membatalkan puasa. Ya ko angka to malampe kanukuna nanaliwa nyero, maka batal puasanya. Nomor keempat, kemaluan. Ya di uranewe ayat pertamanya wae korgorota batal puasa tak. Kau bisa ke. Maka tu di makun reye. Ya kau tu dah ke makun reye mak bisa ke. Ini punggung jarinya yang dipakai ye. Ya. Aja naleko limata. Ya, kapan leko batal puasa. Ini ibu-ibu diperhatikan ini. Kapan leko limana tama cede batal puasanya. Jadi yang dibersihkan yang di luar saja. Maka toko imun rie. Ay tepat tama limata. Kata biasa mak bisa na patama limana na solanya lina ye. Itu termasuk zina tangan itu dalam kitab fikih itu. Bahkan termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Apa maka solang itu agak koi patami lima itu. Anu sasupe mapacing hak yang kita bersihkan itu yang kelihatan, yang di luar saja. Ila lengetan yana hak tak ipacing we. Kalau alasan tak supe mapacing, wala bawa ni watamu mau pacing mana ngikut tu. Jadi yang di luar saja kita bersihkan, yang di dalam bukan hak kita lagi tu. Ini yang pertama yang membatalkan puasa. Kemudian makan dan minum disengaja. Tidak sengaja tidak batal puasa. Maka to manre.
Aga nande sanggarak lame. Tanya pato pesena. Pas melo minum angke anggota na podangi. Iya asa ma puasa kok. Itu masuk sana iya. Ma pesela de to ni nama puasa apa? Kayak gini patuju minum atau ma pesela. Ya. Ikut tuh le pereng ma pesela tu mengeribi ada tu minum. Ya, itu. Kemudian jima dengan sengaja. Tidak sengaja tidak batal puasa, kabut timparu. Dia gauli istrinya. Pas tama kagak napa mengerah, wih mau puasa kak. Misalnya, ini gimana ini? Kagak tanya. Kapai mata ruci ceng batal puasa. Ya. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kebiasaan kita ini di Bugis ini. Ia pinapoje ma pak botinya ma cawe pi ramalange kendo kimak guru. Itu Nabi itu 2 apa 3 kali nikah itu di bulan Syawal. Pura pi ramalang supaya dia na ganggui ramalange. Ya kome wadiga botito sebelum ramalan wadi. Apalagi lagi alasan supaya engkau pakai makda malang. Itu anunya itu. Ya kan memang begitu. Engkau pakai dia nama puasa. Ya, itu bahaya sebenarnya itu. Bahaya. Ya enggak dilarang meloki pak botingan. Ramalan lagi wadingi pak botito apalagi isaliwan namo ramalan. Cuma bagusnya diatur supaya dia nasi ganggu-ganggu gairo. Dia nasi ganggu-ganggu. Ya. Kalau masuk sudah tarik. Kapan mata rucica batal puasa. Yang laki-laki harus puasa kafaroh 2 bulan berturut-turut. Itu bahayanya. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa, wanita tengah puasa lagi haid. 5 menit melok buka masudara sudah batalkan puasa. Ayo tamak kedong. Kedai 5 menit tanggungi aja buka ki. Insyaallah angkana apel narengi pengelol subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa hari itu tetap tidak dihitung, harus iselai. Ya, termasuk yang membatalkan puasa gila. Ma puasa ki engka pengumuman pole bange runtuk ki hadiah 10 miliar. Ondoriona ujangan ni. Ma puasa batal puasanya. Ya. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Murtad. Naudzubillah minar riddah. Semoga Allah menjaga kita dari murtad. Matengahnya ma puasa tiba-tiba warengo di 10 miliar. Setelah itu selenge tak koko agamaku. Dia tinggalkan Islam dalam keadaan berpuasa, maka seketika itu batal dia punya puasa. Termasuk nifas. Mimana makun reye nifas itu dalam keadaan puasa, maka batal dia punya puasa. Ini mungkin sedikit masalah. Ini masih banyak ini, baru puasa kita bahas ini. Ini belum Ramadan ini. Belum Ramadannya, belum tarawihnya ini. Ini kamu apa sebenarnya? Ya. Kamah melo makutana salah Ramadan masalah puasa ya. Ada? Ibu-ibu kamah makutana ya. Ada? Iya. Tapi ada kalau sudah bertemu berpuasa, maka airnya masuk kembali itu air ditelan, batal ke puasa itu sendiri. Maksudnya bagaimana itu? Itu biasa kita Kan berkumur kita sudah keluarkan. Terus ada sisa-sisa. itu jangan, enggak itu. Itu jangan sampai bikin was-was juga kita. Jadi kita berkumur kita keluarkan semampu kita. Itu sudah yakin. Sudah yakin dengan masuk mana nih nanya utama. Biasanya masih ada rasa-rasa sejuk itu. Itu jangan, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali nanya tamai maku masuk si tangga menit, napa si tangga nama, itu batal puasa. Tapi kalau usaha keluarkan semua, tapi masih ada rasa-rasa dingin, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk ibu-ibu yang masak boleh coba makanan itu. Tapi aja nasi sindru coba minumnya sana itu
Ipada ke kolimain apa? Itaruh kolilai. Namo yang mah dia nama digaga karena rasa. Kecuali si Simru nangnya, nah itu batal. Apa minumnya senero dia nama coba. Nah itu ibu-ibu deh, maka dia maki wai dia nama Pak Jandre Pak ma puasa kita coba dia nama digaga. Tapi iges seni bawa limain apa? Iges salilai. Ah itu. Ya, aja tuh si malaki si puwe. Kede mana asu nih gato deh. Itu batal. Ya. Bagaimana dengan merokok ketika puasa? Sudah sepakat para ulama ya batal. Angkat tangan ke mesuk. Ya, itu. Ini bahaya kalau mau dibahas ini. Nak kelengi si matu tuh iya. Sehingga matu ko di berarti tema pelo ko mapu dia nawat de. Ya, itu. Nanti kalau ada ulama katakan rokok tidak membatalkan puasa, teruntuk nih bajang ketoto masum paja mapelo tuh. Ya, mapelo masum pajato ini satu. Koi palaba peloe tidak membatalkan puasa. Itu batal puasa itu. Ya. Apalagi? Ada lagi, Pak? Ada? Masalah puasa, masalah Ramadan. Kemudian niat puasa sunnah itu beda dengan niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah wadingi mania sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu duhur. Lisuki bolai mele asosinangi na tujo. Degaga wadian degaga. Ai ma puasa kaya seh wading sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian mulai dari azan subuh tadi de pagaga matame watana. Aja puran iman de coto telu mangkok akhirnya ma puasa kaya seh. Itu tidak itu. Itu begitu. Ya, ada lagi? Ada? Ibu-ibu kah? Digaga? Ya, kita cukupkan sampai di sini deh. Nih tahun podo na para pikiki pung Allah Subhanahu wa taala ramalange. Ini akannya tanah podo ya ramalange kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Ya, kita niat seperti itu. Ini cuma mega tutu makalele ko ramalange. Malam pertama nanti sholat tarwih penuh masih tapi waktu nama sumpah mengeribi kurang itu masuk pajak. Ini orang tak balik otaknya lebih napa tujuh sunnah daripada wajib. Maunya wajib itu lebih ramai lagi dibanding sholat tarawih. Ya sama nanti malam lebaran itu waktu malam terakhir mega situ mat tarawih pas malam terakhir mengeribi isya jarang situ kok masih iya jarang. Karena tak balik ulunnya itu. Oh iya. Oh gitu. Oh iya. Kayaknya saya sudah pernah bahas ya. Waktu ceramah subuh di sini. Ya nggak apa-apa lah. Salat witir itu artinya ganjil. Witir ganjil. Autiru fa innallaha witrun yuhibbul witir kata Nabi. Ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr kata Nabi. Wahai ahli Al-Quran, betuanna wahai umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Idi mana? Asum paja witir ke. Nah sebab si tonga-tonga punga ta'ala witir ganjil. Jangan diartikan penutup, maka biasa tu salah paham. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai perkara-perkara yang ganjil. Cuma afdolnya paling utamanya solat witir itu dijadikan akhir dari rangkaian sholat kita selama sehari semalam. Jangan diartikan witir sebagai penutup sehingga agak angkat punda pemahaman ya kau pura masuk pajak witir dena nawadi masuk pajak sunnah gangkan natama subuh to bangoye. Namun sisa buraka imonri na witir dena marigaga. Paham ya? Cuma kalau melok dijadikan witir sebagai penutup itu bagus. Tapi khusus di bulan Ramadan sunnahnya witir itu bersama imam di masjid. Pak angkat tuh biasa tuh makaleleng masuk pajak tarawih 20 rakaat pas masuk pajak witir lisi bolana. Ini tidak dapat pahala sholat sunnah sehari semalam itu. Ya, jadi pahalanya apa? Sunnahnya kalau Ramadan sholat witir bersama imam di masjid. Mau kimat tahajud ki, tapi tidak usah lagi sholat witir. Paham ya?
Itu begitu. Ini jangan diartikan witir sebagai penutup, sehingga yang mengartikan witir sebagai penutup pura masuk paja witri dan nana melok masuk paja sunnah. Ini pemahaman yang keliru seperti ini. Witir itu 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. 15 Ramadan terakhir mulai malam 16 itu kunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i di rakaat terakhir sholat witir. Itu seperti itu ya. Iya, kamu apa? Ini gagah. Iya, cukup insyaallah. Tanah podon terima pong Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.